Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk selanjutnya hadis ke-30. Tentu ini sebagaimana sudah sering saya jelaskan, kalau urutan hadis dalam buku kita ini adalah urutan hadis yang dianggap oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menganggap bahwasanya hadis ini satu, kalau misalnya dikasih angka 29 misalnya, maka kalau ada hadis yang serupa atau riwayat lain beliau datangkan. Jadi kadang-kadang dalam satu nomor ada 3 sampai 4 atau 5 hadis gitu kan. Jadi kalau kita sebutkan sekarang hadis nomor 30 urutan buku ini yang sudah pernah saya jelaskan, ini bukan berarti baru 30 hadis kita pelajari ya. Kita pelajari sudah sangat banyak sekali ya. Mungkin kalau nomor 30 di sini berarti kita mungkin sudah pelajari sekarang mendekati sekitar 70 atau double daripada hadis atau nomor hadis ini. Baik, kita masuk nomor hadis 30. Dari Humran radhiyallahu anhu, anna Uthman radhiyallahu anhu da'a bi wudu' faghasala kaffayhi 3 marrat thumma madmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Tentu teman-teman yang pegang buku bisa dilihat footnote nomor 100. Imam Bukhari menyebutkan di jilid 1 nomor 51 dan 52, dan Imam Muslim jilid 1 nomor 205 dan 204 dan 205. Bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air wudu, air maksudnya untuk wudu ya, di zaman khilafah beliau radhiyallahu anhu. Lalu dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali, demikian pula yang kiri seperti itu juga. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi ada riwayat lain teman-teman sekalian, tidak disebutkan dalam buku kita ini, tapi saya datangkan adalah riwayat juga sama, masih riwayat Bukhari Muslim. Kalau lebih lengkap dari ini, yang kata Nabi Utsman bin Affan pernah berkata, datangkanlah air untukku untuk wudu. Lalu beliau tersenyum ya. Lalu orang-orang di sekitarnya bingung, kenapa kok Utsman mau wudu dan beliau tersenyum? Karena zaman dulu masih belum ada keran air, maka biasanya orang datangkan gayung atau wadah ya, mungkin bejana untuk wudu. Lalu ada satu orang yang menuangkan sehingga orang yang wudu itu bisa terbantukan. Maka beliau bilang, Utsman bin Affan mengatakan, tidakkah kalian menanyakan kenapa aku tersenyum? Maka para orang-orang di sekitarnya mengatakan, iya wahai Amirul Mukminin, kami ingin tanya kenapa anda tersenyum? Karena waktu itu Utsman bin Affan jadi raja, maka dia katakan, iya wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, kami mau tanya kenapa anda tersenyum? Kata Utsman radhiyallahu anhu, beginilah waktu saya atau kami sedang bersama Nabi SAW, beliau mendatangkan seember air, minta didatangkan seember air, kemudian beliau berkata sambil tersenyum, lalu kemudian beliau bertanya kepada kami, ya, tidakkah kalian bertanya kenapa saya tersenyum? Lalu kami pun para sahabat maksudnya berkata, ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Lalu Nabi SAW mengatakan, telah datang Jibril menyampaikan kepadaku, siapapun yang berwudu seperti wuduku ini, maka niscaya akan berjatuhan semua dosa-dosanya ya, bersama dengan tetesan air yang terakhir. Lalu kemudian Nabi SAW mempraktikkan, dilihat oleh Utsman bin Affan dan para sahabat, dan Utsman bin Affan mempraktikkan di depan para tabi'in. Dan ini pentingnya juga menukil ilmu seperti apa yang didapatkan ya. Tidak menambah dan menguranginya, terutama contoh langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kemudian berwudulah seperti disebutkan dalam hadis ini. Beliau mengusap telapak tangannya 3 kali, kumur-kumur dan hidungnya 3 kali. Ada dalam hadis dikatakan istinsyaq, menghirup air, dan istinthar, mengeluarkan dengan kuat dari hidung. Jadi tadi sudah saya kasih contoh, kita hirup
dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat, ya, sehingga keluar semua kotoran hidung, kecuali lagi puasa. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, kalau kalian sedang istinsyak, menghirup air di hidung, maka kuatkanlah kecuali kalian sedang puasa. Khawatir nanti masuk ke tenggorokannya. Ini di sini sudah disebutkan tata caranya dan sudah saya praktikkan tadi di awal materi kita. Kita masuk ke hadis 31 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang tata cara wudhu Nabi SAW. Beliau berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidah, dan beliau mengusap kepalanya satu kali. Jadi semua anggota tubuh 3 kali tadi dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah satu kali bagian kepala. Jadi ini menyempurnakan satu sama yang lain, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Hadis tentang Rasulullah SAW, hadis sahih mengusap kepalanya sekali saja, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, di jilid 1 nomor 27, dan An-Nasai jilid 1 nomor 68, dan At-Tirmidzi jilid 1 nomor 67. Kemudian dalam hadis selanjutnya 32 dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang tata cara wudhu Nabi SAW, beliau berkata, wa massaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Rasulullah SAW mengusap kepalanya, maka beliau menggerakkan kedua telapak tangannya dari depan ke belakang sampai ke tengkuk dan kembali lagi ke depan. Dan hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, dan tentu ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bada'a bi muqaddimi ra'sihi hatta dhahaba bihima ila kafahu thumma raddahuma hatta raja ila al-makan alladhi bada'a min. Beliau SAW memulai dengan kepala bagian depan hingga menggerakkan keduanya sampai ke tengkuknya. Kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat di mana beliau memulai darinya. Yang sudah saya jelaskan dan saya praktekin tadi. Dan ini semuanya adalah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat dalam itu tadi lafaz Imam Muslim, kalau dalam lafaz Imam Bukhari, thumma raddahuma ilal makan, kemudian mengembalikan keduanya kepada tempatnya. Maksudnya telapak tangan tadi dari depan ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Ya. Hadis selanjutnya adalah hadis nomor 33 dalam buku kita ini. Tentu sekali lagi ini urutannya yang dianggap oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah susunan yang perlu dikasih nomor, tapi dalam satu nomor bisa beberapa hadis. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang tata cara wudu Nabi SAW, beliau berkata, thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa adkhala isba'ihi sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi bi dhahira udhunayhi. Kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya, ya. Dan beliau mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya. Tadi saya bilang diputar gini, ya, setelah dari kepala tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Abu Dawud menyebutkan di jilid 1 nomor 33 dan An-Nasai menyebutkan di jilid 1 nomor 88 dan Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 89. Kemudian hadis nomor 34, itu semua tadi sudah kita jelaskan tentunya, ya. Sekarang kita masuk masih dalam bab wudu, tetapi bukan wudunya, ya. Beberapa perilaku wudu dianjurkan dilakukan, terutama kalau bangun tidur. Misal kita dengarkan hadisnya, hadis nomor 34 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum mimma manamihi falyastanthir thalathan fa inna asyaitana yabitu ala khawshumihi atau khaysyumihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia berinstinthar, mengeluarkan air dari hidung setelah sebelumnya memasukkan air ke dalamnya sebanyak 3 kali, karena sungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari di jilid 4 nomor 153, Imam Muslim jilid 1 nomor 213. Hadis ini menyebutkan sebenarnya dalam bab adab tidur, ya.
tapi berhubungan dengan masalah menggunakan air. Maka dianjurkan kalau terkaget dari tidur dan teman-teman tidurnya normal, artinya bukan kita baru tidur sejam sehingga kita bangun ngantuk, itu wajar ya. Tapi kalau kita sudah tidur di atas 4 jam, 5 jam ya, kemudian kita bangun masih ngantuk, maka kita dianjurkan menggunakan hadis ini, istinthar namanya. Mulai mengambil air, membasahkan telapak tangan pada saat kita bangun tidur. Dan ada hadis nanti kita jelaskan, dia harus mencuci tangannya 3 kali. Setelah dia cuci, jangan dicelupin di kolam atau di bak, diambil pakai gayung, dicuci tangannya 3 kali. Kemudian air yang tersisa di ujung 2 jarinya, ibu jari sama telunjuk itu dimasukkan ke hidungnya. Ya, seperti dia hirup sisa air itu, kemudian dia keluarkan. Maka ini dengan izin Allah akan menghilangkan ngantuknya, karena sebenarnya yang membuat dia ngantuk syaitan. Ya. Syaitan bertengkar di hidung manusia. Ini kuasa Allah SWT, kita wajib imani itu. Sebagaimana penyampaian Nabi SAW, bagaimana syaitan bertengkar di hidung, Allahu a'lam. Karena banyak hadis yang berhubungan dengan masalah itu ya. Seperti misalnya, ada hadis riwayat Imam Muslim, pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan orang yang tertidur pada saat azan subuh dikumandangkan? Apa kata Nabi SAW? Itu orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Ada yang tadi pagi dikencingi sama syaitan nih? Yang senyum tahu diri ya. Jangan biarkan syaitan kencing kupingnya. Niat sebelum tidur, niat bangun sholat subuh. Bangun, lawan ya syaitannya. Apalagi kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan dibawa naungan Allah, pelindungan Allah sampai besok subuh lagi. Dan setiap kali syaitan lewat menemui dia, syaitan akan berkata pada temannya, bagaimana kita bisa goda orang ini sementara dilindungi oleh Allah? Sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan sholat di rumah, kecuali sakit, darurat. Ya. Kejar fadilah dan keutamaan itu tentunya. Baik, jadi ini mirip. Juga ada hadis yang berbunyi, pada saat Nabi SAW sedang jalan bersama dengan Sofia radhiyallahu anha. Jadi Sofia istri beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah mengunjungi Nabi SAW di masjid. Bertemu dengan Nabi menyampaikan hajatnya alaihissalam. Kemudian juga beliau menemui suaminya. Kemudian Nabi SAW waktu mau pulang, karena sudah malam, Nabi lagi i'tikaf di masjid Ramadan. Maka Nabi SAW mengantar Sofia pulang. Ini dalam bab i'tikaf, laki-laki tidak boleh banyak keluar dari masjid, kecuali ada hal darurat, di antaranya mengantar istri pulang. Kalau istrinya datang ke masjid, gitu kan. Dan itu ada adab-adabnya, tidak boleh bersumbuan di masjid, tidak boleh biologis. Kalau lagi i'tikaf dianggap batal i'tikafnya. Maka istri cuma datang mengunjungi suaminya, mengantarkan makanan misalnya, atau menyampaikan hajatnya, kemudian pulang. Pada saat Nabi SAW lagi antar pulang, karena zaman dulu tidak ada penerangan, tidak ada lampu, ya. Maka gelap. Rupanya ada 2 orang dari Ansar melihat Nabi SAW jalan sama perempuan, tapi mereka jalan lebih cepat. Mereka berusaha jalan cepat. Maka kata Nabi SAW, ala rizkikuma, pelan-pelan aja, gitu kata Nabi. Ya. Seakan-akan mereka curiga gitu. Fa innaha Sofiyah binti Huyai. Ini adalah Sofiyah binti Huyai, ini istri saya. Maka kata keduanya, subhanallah, maha suci Allah, kami tidak mungkin menyangka buruk dengan anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hati-hatilah, karena syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Nah, kebanyakan orang menyampaikan hadis ini potongan terakhirnya saja. Syaitan mengalir di dalam tubuh manusia seperti mengalir darah. Mestinya didatangkan historinya tadi itu, gitu kan? Supaya orang tahu. Jadi memang semua was-was syaitan yang mencurigai orang harus dihilangkan. Jadi beberapa hadis ini semua menyebutkan tentang syaitan berinteraksi dengan tubuh kita. Ya. Berinteraksi dengan tubuh kita. Jadi dia bisa bertengkar di hidung pada saat tidur, maka cara mengeluarkannya harus masukkan air dan kita buang. Bagaimana dia bertengkar, bagaimana dia terusir dengan air itu, Allahu a'lam. Gitu kan? Dia mengencingi kuping seseorang sehingga tidak dengar azan subuh. Bagaimana, Allahu a'lam. Apakah kencingnya kayak manusia, berair, kita nggak tahu. Ya. Yang penting kita tahu itu ada. Begitu pula dengan tadi mengalirnya dalam darah manusia. Ya, memang kita kalau bilang lagi digoda oleh syaitan nih, lalu kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam. Rajim itu terajam. Ya, kalau terjemahan kita kan terkutuk ya. Sebenarnya lebih tepatnya rajim. Ya, artinya dirajam. Jadi kalau syaitan lagi datang goda kita, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu malaikat datang dan memanah dia dengan panah api. Ya, membunuh syaitan itu. Lalu kenapa Ustaz saya sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saya masih tergoda? Ya karena tadi syaitannya itu mati, sepupunya datang.
Kita baca lagi isti'adzah, paman nggak datang. Memang begitu. Dia tidak pernah berhenti godain kita, gitu kan. Dia berusaha. Tapi kuasa Allah dan syaitan tidak perlu kita melawannya secara khusus, gitu. Kalau kita rasa ada sedikit godaan untuk melakukan perbuatan dosa dari syaitan, tidak usah kita yang lawan, karena kita nggak lihat dia, gitu kan. Isti'adzah saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biarkan Allah utus malaikatnya menghancurkan dia, nggak usah kita ikut-ikutan di situ. Ya, seperti itulah gambarannya. Baik, ini sekarang termasuk syaitan, untuk mengusir syaitan adalah istinthar, memasukkan air di hidung, ya, dan mengeluarkan dengan kuat tadi, bisa dengan cara seperti wudu atau sisa air tadi di ujung jari kita yang kita masukkan ke dalam hidung. Dan syaitan ini teman-teman sekalian adalah makhluk Allah yang terhina dan sangat lemah. Siapapun di antara antum yang menganggap syaitan gambarannya mungkin karena dulu suka nonton sinetron, suka nonton film-film horor, dusta semua itu. Syaitan besar, menakutkan, bisa mencekik, bisa segala macam, itu dusta. Ya. Syaitan maksimal membisikkan manusia atau mungkin dia menindihnya. Menindih pun itu curang, dia tidak kelihatan kan gitu. Orang kalau lagi tidur tiba-tiba ditindih sama dia. Begitu kita lawan ayat kursi hilang, gitu kan. Atau kita bergerak sedikit maka dia bisa hilang, gitu. Dia nggak bisa buat apa-apa. Kalau dia bisikin kita berzina lah itu gini-gini, terus kita tolak, dia buat apa? Menjelma depan kita, cekik kita? Enggak. Jadi gambaran syaitan itu besar, syaitan itu kuat, itu bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Gitu. Walaupun memang ada golongan syaitan seperti manusia yang postur tubuhnya besar ada, tapi umumnya syaitan, kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang membaca Bismillah, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat, jadi bisa disentil itu. Jadi gak usah berlebihan. Syaitan makin jadi-jadi kalau kitanya makin jadi-jadi. Gelap, nih kayaknya ada syaitan nih, takut. Ya tambah jadi dia. Nah. Coba jalan biasa saja, santai, nggak ada apa-apa. Merinding, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih merinding, baca 2 kali, 3 kali maksimal. Kalau ada tempat yang kita rasa nggak nyaman, datang aja ke situ, baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bacain ayat kursi. Mati, lari semua itu, gitu kan. Tidak usah malah kita takut, gitu. Karena syaitan masuk di pintu takut. Salah satu perilaku syaitan adalah tadi ya, makanya kita juga di sini tentu kena berhubungan dengan masalah tidur. Harus kita jalankan adab-adabnya teman-teman. Wudu sebelum tidur itu dianjurkan. Kemudian membaca ayat kursi. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur maka dia akan terlindungi oleh syaitan sampai pagi. Kata sebagian ulama, syaitan tidak bertengkar di hidungnya dan tidak akan mengencingi kupingnya dengan baca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai terakhir, maka dia akan tercukupkan dari syaitan, tidak digoda syaitan sampai pagi hari. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian meniup ke telapak tangan dan mengusap tubuh seluruhnya. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW melakukan itu. Gitu kan. Maka ini insya Allah kita akan terlindungi dengan sendirinya. Gitu kan. Tapi kalau kita wudu enggak, gitu kan, apalagi mau tidur sudah nonton kemaksiatan, kemudian juga tidurnya tengkurap, tidak balik sisi kanan, ya, apalah, maka ini gampang sekali ditunggangi oleh syaitan dan terlalaikan dari sholat malam, dari sholat subuh. Ya. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah syaitan ini, karena dia musuh, jadi kita harus banyak jelaskan ini. Ya. Hadis selanjutnya, hadis 35 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW juga bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumi fala yagmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencucinya sebanyak 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan ini lafaz Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan di jilid 1 nomor 52, Imam Muslim di jilid 1 nomor 233. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab bangun tidur, ya. Walaupun dimasuk dalam bab wudu ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi tidak boleh kita bangun tidur langsung mencelupin tangan di bak air. Kalau shower, keran, tidak apa-apa, kita nggak celupin soalnya. Kita bisa jalankan di wastafel misalnya, nggak ada masalah. Tapi karena kalau masih banyak rumah-rumah kita yang pakai bak air, maka tidak boleh langsung celupin. Bahkan Syekh Jibrin ya, menyebutkan dalam buku beliau, hafizahullah, beliau menjelaskan tentang masalah berdosa kalau seseorang sengaja mencelupkan tangannya
di kolam sementara dia tahu hukumnya ya. Kecuali kalau dia lupa. Karena hadisnya ini adalah larangan. Fala yagmis. Jangan pernah mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Ini juga termasuk ya, adab yang harus dijaga. Kalimat Nabi SAW mengatakan karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Artinya tidak tahu dia pegang apa. Mungkin ada binatang, serangga, dia kesentuh, baunya nggak nyaman. Mungkin dia pegang kemaluannya, dia tidak tahu. Mungkin kalau dia pasangan suami istri, mungkin dia sentuh kemaluan pasangannya. Ada seseorang pernah mengolok-olok hadis ini disebutkan oleh para ulama salaf dalam kisah. Dia mengatakan memang kenapa sih? Tangan saya nggak kemana-mana kok, saya kan tidur di ranjang. Subhanallah, dia bangun pagi hari, dia temukan tangannya di dalam duburnya. Ya. Itu dikatakan dalam kisah, dikatakan begitu. Dan akhirnya dianya juga tobat. Orang itu tobat akhirnya. Karena dia tahu ternyata olok-olok itu mendatangkan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita jalankan sunnah Nabi SAW apa adanya. Hadis 36 dari Laqit bin Sabira radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda asbaghil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Sempurnakanlah wudu, sela-selatilah ya, sela-selatilah dengan menggosok di antara jari-jari. Tadi saya bilang ya, dimasukkan di antara jari-jari tangan, jari-jari kaki ya. Dan maksimalkanlah dalam beristinsyak, masukkan air di hidung, menghirup tadi ya. Kecuali jika kamu sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Tentu imam 4 itu disebutkan Abu Dawud jilid 1 nomor 36 ya. Di antaranya menyebutkan ini tentu disebutkan juga oleh Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ya, kalau dikatakan imam 4 berarti 4 imam hadis ini. Dan Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan tentunya ya ini di dalam sahih beliau jilid 1 nomor 78 dan 79. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid, apabila kamu berwudu maka berkumurlah dengan baik. Dan ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud jilid 1 nomor 36. Maaf, yang sebelumnya tadi saya keliru ya. Di putnot nomor 109, yang sebelumnya tadi yang dikatakan maka dia semestinya ya, sempurnakanlah wudu nomor 36 tadi ya. Selat-selatilah dengan menggosok di antara jari-jari dan maksimalkanlah dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika kamu sedang puasa. Itu diriwayatkan oleh Imam 4, Imam Abu Dawud jilid 1 nomor 36, Nasai jilid 1 nomor 66, Tirmidzi nomor jilid 3 nomor 155, Ibnu Majah jilid 1 nomor 140 dan Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 78. Sementara riwayat Abu Dawud yang tadi yang kedua saya bacakan, idza tawadda'ta famadmid, dan kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Di sini sahih riwayat Abu Dawud, hadisnya sama nomor 1 nomor jilid 1 nomor 36. Kedua hadis ini atau dua riwayat ini dimasukkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam nomor 36 yang menandakan pentingnya seseorang itu menyelat-nyelati di antara jari dan serius pada saat dia sedang memasukkan air di mulut, kumur-kumur, dan juga menghirup air di hidungnya. Ya, begitu pula dengan mengeluarkannya. Madmadah namanya kalau kumur-kumur, istinsyak kalau menghirup, dan istinthar kalau mengeluarkan dari hidung. Hadis 37 dari Utsman radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyela-nyela jenggotnya dalam berwudu. Jadi masukkan air di antaranya, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan ini Imam Tirmidzi disebutkan di jilid 1 nomor 46, Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 78 dan 79. Hadis 38 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yudalliku dhira'ihi. Bahwasanya Nabi SAW dibawakan air 2/3 mud, lalu beliau mulai menggosok kedua tangannya. Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini dan Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Imam Ahmad di jilid 4 nomor 39, Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 62. Hadis tentang 37 ini juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang memelihara jenggotnya bagi ikhwah. Ya, laki-laki di sini disunnahkan, dan sebaiknya dia membiarkan saja, tidak usah dia ya, mencukurnya, karena Nabi SAW memerintahkan itu dengan fi'lul amr. Cukurlah kumis kalian, biarkanlah jenggot kalian, gitu kan. Jadi biarkan saja. Kalau misalnya nanti takut tidak bisa nikah karena jenggot, Allah akan kirim wanita yang suka jenggot itu. Tidak usah khawatir.
Jadi kadang-kadang begitu, saya belum menikah jadi takut nanti kelihatan jelek, ini pemahaman yang salah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali di jenggotnya, gitu. Kecuali nggak bisa tumbuh itu lain, gitu kan. Tapi alhamdulillah di Indonesia banyak juga orang jual. Kalau bahan-bahannya halal nggak apa-apa, pakai saja untuk tumbuhin, gitu kan. Kalau sudah ada jangan dipotong malah, ya, dengan izin Allah. Ada satu orang datang dari Malaysia itu hari, ini disampaikan oleh sahabat ayah saya kebetulan. Dia datang ke Indonesia, dia menikah. Kebetulan teman ayah saya yang bawa waktu itu jalan ke daerah Bogor, kemudian dia masuk ke satu apotik, rupanya memang perempuan yang apoteker ini yang mau dilihatkan kepada dia. Begitulah kurang lebih kisahnya. Pada saat dia lihat, dia bilang saya cocok secara fisik, saya mau coba wajah, sudah dilihat, saya mau coba ketemu keluarganya gitu. Kemudian sempat waktu lagi teman ayah saya bilang, waktu kami lagi jalan menuju ke rumah perempuan itu, saya tanya, kenapa pelihara jenggot? Lalu dia bilang, ini kan sunnah Rasulullah, gitu. Maka saya pelihara ini. Baik, mungkin terus teman ayah saya ini coba memancing dia. Mungkin perempuan itu tidak suka jenggot. Dia bilang, insya Allah Allah buat nanti dia suka, gitu kan. Terjadi betul. Pas tiba di rumahnya, perempuan itu kemudian disampaikanlah niat baiknya segala macam. Allah dengan hikmah Allah lah, Allah lebih tahu. Tiba-tiba cocok dan mau menikah gitu. Menentukan tanggalnya dengan cara seperti itu. Lalu kemudian ditanya perempuan ini, kenapa mau nikah sama laki-laki ini? Dia bilang karena jenggotnya. Jadi kadang-kadang subhanallah orang menganggap remeh sunnah Nabi SAW, malah justru itu yang baik, gitu kan? Allahu a'lam. Ini tentu tambahan saja. Kemudian selanjutnya hadis kita baca nomor 39. Juga dari beliau, maksudnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadha li ra'sihi. Bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil air untuk kedua telinganya, tapi bukan air yang diambilnya untuk mengusap kepalanya. Hadis ini riwayat Baihaqi, dia mengatakan sanadnya sahih dan juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Baihaqi menyebutkan di dalam Sunan Kubra jadi 1 ayat nomor 65 dan juga disebutkan oleh At-Tirmidzi. Tapi ini dihakimkan atau dihukumi oleh Syekh Albani dengan hadis yang lemah. Ya, hadis ini setelah ditelusuri jalur sanadnya, gitu kan. Namun hadis ini umumnya disahihkan oleh para ulama hadis, umumnya ya. Dan tentu kita mengambil pendapat yang umum di sini ya. Hadis ini terdapat juga dalam riwayat Muslim, dikarenakan sahih karena ada dalam riwayat Imam Muslim yang mirip dari jalan dengan lafaz yang lain, wa masah bi ra'si bima'in ghairi fadli yadayhi, dan beliau mengusap kepalanya dengan air lain bukan air sisa kedua tangannya. Dan lafaz inilah yang terjaga atau mahfuz yang ada sampai sekarang. Ya, tentu hadis ini dipegangi oleh para ulama karena riwayat Imam Muslim jilid 1 nomor 211. Berarti ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama tadi sebelumnya kita pelajari, Nabi SAW mengusap kepala beliau dengan 1 kali, gitu kan? Kemudian mengembalikan dan langsung menyambung dengan kupingnya. Jadi 1 kali usapan air. Riwayat ini menyebutkan kalau Nabi SAW pernah kerjakan yang lain, yaitu mengambil air, kemudian mengusap bagian kepala sampai ke tengkuk dan dikembalikan lagi. Kemudian beliau mengambil air lagi khusus untuk kupingnya, gitu. Alaihissalatu wassalam. Dan dua-duanya insya Allah dibolehkan. Kemudian hadis nomor 40 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Saya telah mendengarkan Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan dan kaki mereka yang putih bersinar karena bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan putih sinarnya, maka lakukanlah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafaz ini adalah lafaz milik Imam Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid 1 nomor 46, Imam Muslim jilid 1 nomor 216. Dan ini tentu hadis sudah saya jelaskan tadi, bagaimana pada hari kiamat Nabi SAW akan mengenal kita dari bekas wudu yang keluar. Siapa yang mampu memanjangkan jamahan wudu atau cahayanya, maka lakukanlah. Sebagaimana sudah saya bilangkan tadi. Dan ini ulama hadis mengatakan dua makna hadis ini. Makna yang pertama, setiap kali batal wudu, wudu lagi. Setiap batal wudu, wudu lagi. Jadi selalu bercahaya. Makna yang kedua adalah jamahan
minimalnya dilebihkan. Jadi tadi minimal pergelangan dilebihkan, seperti itulah ya. Minimal mata kaki dilebihkan sampai ke betisnya dan seterusnya. Dan dua-duanya lebih baik kalau seseorang menggabungkannya, sehingga dia mendapatkan target yang sedang diharapkan, yaitu mendapatkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Hadis nomor 41 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahului yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam seluruh urusannya. Hadis muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari, Muslim. Imam Bukhari jilid 1 nomor 53 dan ini lafaz milik beliau, dan Imam Muslim nomor 1 jilid 1 nomor 226. Hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya seseorang muslim dan muslimah mendahulukan sisi kanan setiap kali dia melakukan sebuah kegiatan, kayak memakai sendal dengan kaki kanan, kayak memakai baju, menyisir rambut, ya semuanya di sisi kanan. Ya. Tapi kalau melepaskan, maka yang didahulukan sisi kiri. Kayak kita memakai sendal kaki kanan dulu, melepaskan kaki kiri dulu. Sebagaimana dari riwayat lain dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, Nabi SAW ya, itu mengatakan kepada seorang sahabat, pakailah sendalmu dari sisi kanan dan jadikanlah sisi kanan yang terakhir kamu lepaskan. Maksudnya sisi kiri kalau membukanya, ya, seperti itulah. Sama dengan menggunakan baju, lengannya kanan dulu dan seterusnya. Ini semua sunnah Nabi SAW. Dan jangan kita haramkan diri kita dari pahala, teman-teman. Karena orang anggap remeh ini. Apalagi kalau masalah-masalah riskan ya, seperti makan, minum, ya. Itu semuanya sangat dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan tangan kiri kita gunakan untuk mencebok ya, atau membantu tangan kanan bekerja, seperti itulah. Kemudian hadis nomor 40 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian tubuh kalian yang sebelah kanan, tangan kanan, sisi kanan, semuanya dimulai. Diriwayatkan Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Abu Daud riwayatkan jilid 4 nomor 70, Ibnu Majah jilid 1 nomor 141, Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 91. Ya. Ini sudah jelas, kita memulai dengan sisi kanan. Hadis 43 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain. Bahwasanya Nabi SAW berwudu lalu beliau mengusap ubun-ubun, sorban dan kedua khufnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim riwayatkan jilid 1 nomor 231. Makna daripada hadis Nabi SAW ini, maksudnya Nabi mengusap ubun-ubun artinya membiasakan bagian kepala kena ya, air. Jadi terasa sampai di kulit kepala. Beliau juga pernah disebutkan dalam riwayat mengusap sorban, dari Nabi SAW mengangkat sebagian sorbannya, Nabi SAW tidak membukanya, kemudian sebagian rambut kena air, sisanya beliau mengusap sorbannya, alaihissalam. Ya. Juga beliau mengusap kedua khufnya, nanti ada bab sendiri ya, bab khuf. Khuf itu adalah kaos kaki kalau kita sekarang. Khuf ini lebih di zaman Nabi SAW terbuat dari kulit untuk dipakai seperti kaos kaki, menghangatkan badan di musim dingin. Nah ini ada hukum sendiri khuf. Kalau kita pakai kaos kaki, kayak tadi teman-teman keluar rumah misalnya, terutama akhwat kita, karena ini wajib terutama bagi akhwat untuk menutup kaki. Yang boleh terlihat cuma telapak tangan dan wajah saja, itu maksimal. Maka telapak kaki kalau seseorang pada saat memakai kaos kakinya, sebelum dia pakai kaos kaki dalam keadaan dia bersuci, dia berwudu, maka di situ dia boleh mengusap kalau batal wudunya. Jadi misalnya dia keluar ke kantor atau ke pengajian begini, terus batal wudunya, maka dia boleh, teman-teman sekalian, kalau wudu lagi tidak usah buka kaos kaki, dia tinggal mengambil air, mengusap bagian atasnya sedikit saja, tidak usah dibasahin, sedikit telapak tangan basah, kemudian diusap bagian punggung atas telapak kaki. Ya, nanti ada babnya. Jadi kalau ini telapak kakinya, dia mengusap bagian atasnya saja, sedikit saja airnya. Bagi mukim sehari semalam, bagi musafir bisa 3 hari 3 malam. Kecuali dalam keadaan junub, karena dia wajib mandi, maka harus dibuka kaos kakinya. Tentunya di Indonesia tidak terlalu diperlukan, karena alhamdulillah kondisi cuaca kita sepanjang tahun bagus ya.
Tapi di beberapa negara kayak negara-negara yang kalau musim dingin turun salju, memang mereka kedinginan. Harus pakai kaos kaki. Saya pernah diundang ke Australia, karena dinginnya kita harus pakai kaos kaki sampai 3 lapis, itu pun tebal-tebal. Karena dinginnya gitu kan. Dan ini kalau buka kaos kaki memang dingin, kecuali lagi di rumah. Tapi kalau kita wudhu di luar gitu. Kemarin juga begitu pada saat umroh plus Turki, sama. Pas kena musim dingin. Ya. Airnya dingin sekali gitu. Memang akhirnya mereka memang kesulitan. Saya menemukan memang kasusnya kalau mereka harus buka tutup kaos kaki, apalagi orang yang tidak bisa menjaga wudhunya, ini kedinginan. Maka ada namanya hukum massul khuf. Ya. Hadis 44 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang tata cara haji Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa-apa yang Allah mulai dengannya. Diriwayatkan oleh An-Nasai demikian dengan lafaz perintahnya. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim diungkapkan dengan lafaz berita. Ya. Maksudnya adalah mulailah, ikutilah. Jangan melakukan tanpa tertib. Misalnya ada orang bilang, saya mau wudhu tapi saya mulai kaki dulu. Ya. Atau saya mulai kepala dulu, nggak bisa. Sabda Nabi SAW, mulai dengan apa yang Allah perintahkan padamu. Telapak tangan ya telapak tangan. Gitu kan. Puasa mulai dari sahur, azan subuh sampai maghrib. Nggak boleh semau kita. Gitu. Harus ikutin semuanya. Ini makna daripada hadis nomor 44 ini. Hadis nomor 45 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda adara al-ma'a ala mirfaqaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau menjalankan air di atas kedua sikunya. Artinya mengalirkan air dan membasahkan semua. Ini diriwayatkan oleh Darul Qutni dengan sanad yang lemah. Ini disebutkan sanadnya lemah oleh Darul Qutni, tapi disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini setelah ditelusurin tentunya, ya. Bahwasanya Nabi SAW dalam riwayat lain ditemukan oleh beliau sebagaimana disebutkan oleh Al-Bazzar, An-Tabarani juga dalam hadis yang lain, thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'udhu. Kemudian beliau membasuh kedua kanan beliau hingga mencakup keseluruhannya pada lengan atas. Dan juga di akhirnya disebutkan hakadha ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Ini perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intinya sebenarnya ini adalah bagian cabang daripada bahasan wudu tadi, telapak tangan sampai siku dibasahkan keseluruhannya. Hadis 46, kita usahakan selesaikan hadis bab ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Tetapi hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani karena dianggap hadis ini memiliki banyak sekali saksi-saksi atau penguat. Imam Ahmad riwayatkan nomor 2 di jilid 2 nomor 418, Abu Daud jilid 1 nomor 25 dan Ibnu Majah jilid 1 nomor 140. Dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Irwa, ya. Jilid 1 nomor 122, yang artinya atau yang dimaksud adalah Nabi SAW memerintahkan agar setiap perbuatan seorang muslim memulainya dengan bismillah, termasuk mau wudu. Ya. Tidak dianggap sempurna kalau tidak dilakukan itu. Sebagaimana juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah maka dia terputus dari berkah. Maka mulailah dengan bismillah. Kalau lebih baik lagi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Selalu ikutkan nama Allah dengan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Nomor 47 dari Talha bin Musharrif, dari ayahnya dari kakeknya, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW yafsilu bainal madmanati wal istinsyaq. Saya melihat Rasulullah SAW pernah memisahkan antara berkumur-kumur dengan istinsyaq. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang lemah. Kalau hadis sahihnya adalah mengambil satu cakupan dan memasukkan setengahnya di mulut dan setengahnya di hidung. Riwayat ini menjelaskan kalau Nabi SAW memisahkan mulut dulu, kemudian ambil lagi air untuk hidung, gitu kan. Dan ini dinilai lemah oleh ulama. Abu Daud riwayatkan nomor 1, jadi 1 nomor 34, dan hadis ini dhaifkan oleh Ibnu Qattan, An-Nawawi, Ibnu Salah, Ibnu Al-Mulaqqin, Ibnu Hajar, dan juga Syekh Albani mendhaifkan ini dalam dhaif Sunan Abi Daud. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih kuat adalah tadi, satu cakupan, lalu masuk ke mulut dan masuk di hidung sisanya. Seperti itulah. Ya, dia tidak mengambil air 2 kali.
Hadis 48 dari Ali bin Abi Thalib anhu tentang sifat wudu, "Tsumma tamadmada wastanthara thalathan yumadmidu wa yanthur minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur dan beristinthar 3 kali. Ya. Berkumur-kumur kemudian masukkan air di hidung lalu mengeluarkannya. Beliau berkumur dan beristinthar dari telapak tangan yang darinya beliau mengambil air. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Dan hadis ini sahih. Abu Daud disebutkan di jilid 1 nomor 27, An-Nasai jilid 1 nomor 68. Artinya yang sahih adalah ini, mengambil satu cakupan, masuk di mulut, kemudian sisanya dihirup di hidung dan dikeluarkan dengan tangan kiri, baru kemudian dikeluarkan yang dari mulutnya. Kemudian hadis 49, dan ini sampai hadis 52 ya. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in tentang tata cara wudu. ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك 3. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, lalu beliau berkumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Beliau melakukan hal itu 3 kali. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Imam Bukhari jilid 1 nomor 59, Imam Muslim jilid 1 nomor 210. 3 hadis yang terakhir, hadis nomor 50. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri lam yusibhu al-ma' faqala irji fa ahsin wudu'ak. Yang bunyinya atau artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang di telapak kakinya terdapat daerah seukuran kuku saja yang tidak tersentuh air, maka beliau bersabda, kembalilah dan perbaguslah wudu'mu. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Abu Daud disebutkan di jilid 1 nomor 44. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Tentu makna daripada irji fa ahsin wudu'ak artinya ulangi wudu'mu. Ya, bukan cuma sekedar perbagus, jangan difahami bahwasanya basahin saja yang kurang itu ya. Makna yang tepat adalah Nabi SAW menganggap kalau orang selesai wudu, kemudian dia sudah pergi masjid lalu ternyata ada anggota tubuhnya yang belum kena sentuh wudu, dia ulangi wudunya dari awal. Ini jauh lebih baik karena dianggap wudu itu sudah selesai tadinya. Ya. Hadis 51 dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah SAW yatawadda bil mud wa yaktasilu bis sa'i ila 5 amdad. Rasulullah SAW pernah berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Hadis ini muttafaqun alaih. Tentu hadis ini riwayat Bukhari jilid 1 nomor 62 dan Imam Muslim jilid 1 nomor 258. Yang dimaksud dengan 1 mud adalah bisa 2 genggaman tangan. Atau mungkin kita 1 gayung lah ya. Nabi SAW pernah berwudu dengan 1 itu. Dan beliau mandi, maksudnya mandi menyegarkan badan dengan 5 mud. Ya, atau 1 sa'. Ya. Berarti 5 gayung lah kalau kita sekarang. Tentu bukan berarti orang tidak bisa lebih daripada itu. Cuman Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk hemat air. Ada orang mubadzir teman-teman sekalian. Ya. Misal dia jalankan keran di masjid terlalu besar, airnya numpah-numpah sampai kadang-kadang basahin celananya, pakaiannya basahin orang di sebelah. Ini mubadzir, nggak boleh ini. Buka keran pelan saja. Yang penting cukup untuk kita basuh, ya. Dan kalau ada transisi antara satu gerakan anggota tubuh ke gerakan yang setelahnya, matikan dulu kerannya. Kalau ada jeda waktu ya, ada orang jalan keran, ngobrol dulu sama temannya di HP, misalnya. Atau mungkin dia berhenti dulu gitu kan, air dibiarin jalan ya. Walaupun dia ngobrol sama orang di sebelahnya, matikan dulu. Atau mungkin transisi sederhana, kayak misalnya dari kepala, kita kalau mau usap kepala kan dengan 2 tangan ya. Transisi itu ke kaki, maka matikan dulu kerannya. Nanti kita baru nyalain lagi, baru siram kaki kita. Nanti matiin dulu, ambil posisi kaki, itu kanan sudah, yang kiri kita matikan dulu tadi, baru kita nyalain lagi untuk kaki kirinya. Ini termasuk sunnah Nabi SAW ya. Beliau menghemat. Makna daripada hadis 51 ini adalah menghemat air. Ya, tidak boleh mubadzir. Yang terakhir hadis 52 dalam bab kita ini, bab wudu, adalah dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Bayangkan saking pentingnya wudu teman-teman. Apa yang dijanjikan kalau orang berwudu dengan benar. Saya ulangi hadisnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Riwayat lain, dibukakan baginya 8 pintu surga, dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Tentu pintu surga 8 dan besar-besar. Satu pintu itu antara satu tiang ke tiang yang sebelahnya jaraknya 40 tahun. Yang di dalamnya ada sekian banyak derajat, gitu kan, banyak sekali. Dan untuk sampai ke pintu ke-8, derajat yang tinggi itu butuh ibadah yang besar. Tapi subhanallah Allah mudahkan. Hanya dengan wudu syahadat setelahnya. Jadi ini kata para ulama seperti orang perbaharui keislamannya sebenarnya. Gitu kan. Maka dijamin baginya dibukakan 8 pintu surga, dia segera minta, ya Allah berikan aku surga Firdaus yang tertinggi di pintu ke-8, derajat yang paling tinggi derajat 100 tentunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian memohon surga mintalah Firdaus karena dia tertingginya surga. Riwayat lain dia tertinggi, dia pertengahan dan dia juga di awal surga. Artinya Firdaus adalah surga yang mewah dan ada di setiap tingkatan surga itu sendiri. Dalam riwayat yang lain, dan tadi itu riwayat Imam Muslim, ya. Imam Muslim menyebutkannya jilid 1 nomor 210, Abu Daud jilid 143, An-Nasai dalam jilid 6 nomor 25. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambahkan doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan banyak mensucikan diri. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 1 nomor 82. Dan ini sekaligus juga teman-teman menutup bab kita dan menjelaskan lebih tegas lagi tentang pentingnya kebersihan dalam Islam. Bagaimana kita mohon kepada Allah berdoa agar dibiasakan bertaubat dari dosa-dosa. Ini taubat membersihkan jiwa. Karena kalau kita buat dosa yang rusak jiwa kita, bukan jasad kita. Misal orang berzina, orang berbohong, jasadnya tetap begini. Enggak ada masalah, enggak ada luka. Tapi jiwanya yang rusak. Itu cara ngobatinya harus taubat. Sementara kalimat, ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang selalu bertobat karena jiwaku bersihkan ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang suka mencucikan diri adalah mensucikan ini dari najis. Jadi dua-duanya dibersihkan, ruh dan jasad. Ini menandakan luar biasa bagaimana Islam memiliki perhatian secara khusus ya terhadap kebersihan keduanya ini, dan ini dua-duanya harus dijaga. Allahu a'lam. Insyaallah pada waktu akan datang kita akan bahas lanjutan bab kita, bab kelima tentang mengusap kedua khuf ya, kedua khuf. Allah a'lam, mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.